itanay sanang akan kejadian pambilom anak sunita elanay memparusa gimana akan kebutuhan itah buat akan kejadian pambilom kalune oh na 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 Tabe selamat lingguna latai setelah sahujud karena dia melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Obrolan budaya hadir menemani Anda bersama saya Bonawati langsung dari Hall LPP RRI Palangkaraya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang malam ini bersama dengan Duta Bawi dan Hatue Tambun Bungai 2021. Seperti apa peran generasi muda dalam memperkenalkan tradisi dan kebudayaan Kalimantan Tengah? Nanti akan kami kembali setelah yang satu ini. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki tradisi mencari ikan dengan tangan kosong yang disebut ngaruhi. Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Saat ini saya Bonawati bersama dengan narasumber kita ya. Ada Andra Pratama SE, Duta Hatue Tambun Bungai 2021. Selamat malam. Selamat malam. Nare kabar? Bahalap. Kabar bahalap. Dan saat ini saya juga bersama dengan Duta Bawi Tambun Bungai 2021, Yohan Agnes Teresia STRK. Selamat malam. selamat malam juga Nare kabar? bahalap Kabar betul. bahalap barigas uras. Iyo barigas Uras puji Tuhan. barigas. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Langsung saja saya akan berbincang-bincang bersama dengan Duta Hatue dan Bawi Tambun Bungai 2021. Sebelumnya nih kita mau tanya dulu, ini dipanggil siapa nih? Apakah ada nama panggungnya antara Duta Hatue dan juga Bawi Tambun Bungai 2021 ini? Kalau aku dipanggilnya pakai nama depan aja sih Kak. Oke, Iya, Yohan benar. ya. Iya, benar. Ya kalau saya panggilannya Andra saja ya. Andra saja, nggak ada nama panggung lagi ya? Oke. Nggak ada. Dipanggil Andra dan juga Yohan. Nah, kita akan berbicara tentang peran generasi milenial ya untuk memperkenalkan tradisi dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Nah, kita mau tahu nih, apa sih yang melatar belakangi ya Andra dan juga Yohan ini untuk menjadi seorang Duta Tambun Bunga ini? Boleh Andra dulu? Ya, baik terima kasih.
Jadi apa yang melatar belakangi saya sebagai Duta Hatue Tambun Bunga ya, sebagai gelar Duta Hatue Tambun Bunga di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu yang pertama saya ini adalah seorang putra daerah dan saya juga sangat mencintai adat dan budaya yang kita miliki di Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu adalah salah satu motivasi saya yang melatar belakangi untuk dapat ambil bagian sebagai duta dan juga untuk mempromosikan kekayaan yang kita miliki di Kalimantan Tengah khususnya. Oke, sebagai putra daerah ini juga menjadi peran kita bersama ya untuk memperkenalkan tradisi ataupun kebudayaan yang ada di Kalteng ini. Kalau menurut Yohan sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri kemarin yang melatar belakangi kenapa sih harus ikut dan menjadi Duta Tambun Bunga, itu berangkat dari keinginan saya yang pertama untuk mengupgrade diri, untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar lebih banyak lagi. Dan kenapa sih pilihannya jatuh kepada Tambun Bunga gitu, padahal kan banyak event-event lain kan, ajang-ajang yang lain. Nah, saya mengikuti Duta Tambun Bunga itu karena adanya kesadaran dalam diri saya bahwa kita mau nggak mau mengakui bahwa minat pemuda dan remaja kita di Kalimantan Tengah, nggak cuma pemuda remaja sih tapi orang-orangnya juga, dan sebagian besar kan pemuda remaja, itu masih minim banget tentang yang namanya budaya, masih belum benar-benar melek dengan budaya. Kita seringnya tahu kalau misalnya anak-anak muda remaja kita itu dia lebih kenal dengan hero-hero permainan online dibandingkan dengan pahlawan yang ada di Kalimantan Tengah dan sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka lebih antusias mengikuti perkembangan yang berasal dari luar daripada yang dari tanahnya sendiri. Padahal kan kita nggak kalah menarik tuh ya kan. Kita punya tokoh yang sangat gagah sekali yang dari Kalimantan Tengah, yaitu Tambun dan juga Bungai. Nah itu remaja-remaja kita masih belum tahu, dan disitulah keinginan saya untuk akhirnya memperkenalkan sejarah kita, memperkenalkan tradisi dan budaya kita yang nggak kalah kerennya dengan budaya yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita terpilih sebagai duta, otomatis kita punya privilege, kita punya kemampuan kita punya hak gitu untuk menyampaikan, memfasilitasi orang, mengedukasi orang mengenai tradisi adat budaya yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Oke, tentu ini menjadi PR bersama juga ya, bahwa kan apalagi kita melihat bahwa arus globalisasi ini memang luar biasa ya, dan teman-teman kita yang di luar sana juga, masyarakat yang ada di Kalteng, di bumi Tambun Bunga ini sendiri, boleh kita katakan dalam tanda kutip itu acuh tak acuh ya terhadap budaya kita sendiri. Pasti ini menjadi PR untuk kita bersama tentunya. Nah sekarang kita mau tahu lebih jauh lagi nih ya dari Andra dan juga Yohan, sejak kapan sih menjadi seorang duta Tambun Bunga ini? Apakah ada penyelenggaraannya jauh sebelum COVID ini kah atau bagaimana waktu itu? Boleh Andra? Ya, sudah seberapa lama kami di Duta Tambun Bunga ini. Jadi di sini ada ajang pemilihan Duta Tambun Bunga itu di tahun lalu, tahun 2021 itu bulan 10. Ya, pada saat itu juga sudah mengalami masa pandemi COVID-19. Tapi pada saat itu kami kegiatannya diselenggara itu dengan prokes ya, prosedur kesehatan yang sudah berlaku, dan kami mengikuti kegiatan juga online, ada juga offline-nya, namun dengan perkataan sangat ketat ya gitu, seperti kesehatan kita juga dicek, rapid test segala macam, dan sudah sampai sejauh ini ada sekitar kurang lebih 6 bulan lebih ya dari mulainya dari ini spesifiknya tanggal 1 tanggal 2 Oktober itu finalnya kami. Finalnya jadi ya. kira-kira 5-6 bulan ya benar. Ya betul Sudah sekali. cukup lama juga ya menjabat sebagai seorang duta Hatue dan juga Bawi Tambun Bunga di tahun 2021. Ada tantangan tersendiri nggak sih, apalagi kan saat COVID-19 ya waktu itu mengikuti ajang ini. Ini juga merupakan kompetisi ya, boleh katakan agak berat juga, kemudian juga saingannya ataupun teman-teman yang lain juga ikut. Ada tantangan apa sih yang kalian rasakan kala itu? Boleh Yohan? Kalau untuk tantangan sendiri, kalau tantangan lebih kayak ternyata sekaya ini loh, sebanyak ini loh tradisi dan budaya yang harus kita benar-benar pelajari untuk kemudian bisa menjadi Duta Tambun Bunga, untuk kemudian bisa mengedukasi teman-teman lainnya gitu. Jadi yang pertama itu, yang kedua karena kita sudah lama sekali terkurung di dalam rumah ya kan, karena adanya pandemi ini, jadi kemampuan untuk bersosialisasi itu agak-agak berkurang. Nah jadi terbatas ketika terbatas, jadi ketika kembali bersosialisasi dengan orang banyak perlu ada penyesuaian kembali gitu, ada penyesuaian kembali,
itu kan kita ada 26 ya, 26 peserta ya, itu 26 peserta. dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari kepala-kepala yang berbeda, dan kami harus menyesuaikan satu sama lain sih. Oke. Jadi walaupun itu ada jiwa-jiwa kompetisi di dalam situ, ada atmosfer kompetisi, tapi kami juga harus mempertahankan yang namanya kekeluargaan. Nah, itu yang jadi tantangan dari kami sendiri gitu. Oke, kalau ada tambahan dari Andra mungkin? Ya, kalau tantangan di masa pandemi ini kan memang seperti tadi, karena kami sudah terbiasa yang namanya lockdown di rumah. Iya. Ketika kami keluar untuk berkompetisi juga dengan sesuai, kita harus cek kesehatan segala macam, ketemu orang-orang dan lainnya, dan sudah berjalannya sangat lama, sekitar beberapa minggu kompetisi itu ada lagi kompetisi di akhir yaitu final, dan juga kami harus tes lagi tuh, ada swab Oke, lagi. tes Kalau juga. misalnya kami positif ya kita Gagal. ya, Harus seperti itu. berbesar hati Harus ya. berbesar hati. Harus Itu berbesar salah satu hati. tantangan juga dari fisik dan mental, kami juga harus dipersiapkan dalam mengikuti kompetisi seperti itu. Oke, selain persiapan fisik dan juga mental, ada persiapan lain nggak sih? Kalian pasti punya dong tips atau trik-trik yang kalian terapkan dalam diri kalian masing-masing mungkin ya, sehingga pada akhirnya terpilih sebagai Duta Hatue Tamun Bungai dan juga Bawi Tamun Bungai 2021 kala itu. Selain fisik dan mental, tentunya kami mempersiapkan public speaking sih, yang Oke. paling penting public speaking, karena Iya. tujuannya kan memang untuk membuat masyarakat tuh tahu, mau dan mampu, dan itu melalui public speaking yang memang benar-benar harus terasa kan ya. Oke. Kemudian itu public speaking digunakan juga ketika pertanyaan di final. Jadi karena kami kan dapat pertanyaan langsung tuh di panggung. Nah, jadi itu memang public speakingnya harus terasah dan terlatih di situ. Kemudian juga yang kami persiapkan selain fisik dan mental juga untuk unjuk bakat. Oke, Ya, jadi itu unjuk kan salah bakat. satu masuk di kriteria penilaian di unjuk bakatnya. Jadi itulah yang harus kami persiapkan. Waktu itu Kak Andra lawang skepeng ya Kak. Ya, Kak Andra waktu itu lawang skepeng, terus saya waktu itu nyanyi, nandak, teman-teman yang lainnya ada yang menari dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, banyak juga ya. Andra mungkin menambahkan? Ya, kalau tips dari saya sih, dari pengalaman yang saya lakukan di dalam berkompetisi itu, melihat sangat banyak sekali persaingan-persaingan dari daerah-daerah lain juga ada ikut serta di dalam kompetisi pemilihan Duta Tambun Bungai itu. Dari saya pribadi, saya mempersiapkan bahwa apa yang ingin saya tunjukkan, apa yang ingin saya lakukan, itu saya lakukan dengan maksimal. Oke. Maksimal saja dulu apa yang sudah saya pelajari, saya dapatkan, kemampuan saya lakukan untuk maksimal, dan juga selanjutnya saya serahkan untuk Tuhan dan juga juri yang bertugas di situ lah, biar mental saya tetap terjaga. Itu salah satu tips dari saya. Oke, itu dia ya, langkah-langkah yang harus dipersiapkan kalau ingin menjadi seperti teman-teman ini yang pastinya. Nah, kita mau pengen lebih tahu lagi nih ya, sebenarnya untuk menjadi seorang Duta Tambun Bungai itu kan tadi juga sudah disampaikan Yowan dan juga Andra bahwa dari diri sendiri, kemudian juga banyak hal sih sebenarnya ya. Nah, untuk menjadi seorang duta ataupun juga Bawi Hatu Tamun Bungai 2021 kala itu, sebenarnya kalian itu belajar dari siapa sih? Atau mungkin ya ada kakaknya kah yang sudah waktu itu menjadi seorang duta ini sendiri, atau bagaimana kala itu? Ya, kalau saya sendiri sih belajar menjadi duta, apalagi kita harus terpaksa untuk melek secara budaya kan, kita harus belajar lebih jauh lagi tentang adat dan tradisi yang kita miliki. Itu yang pertama, memang yang paling gampang, yang paling cepat itu adalah sama Om Google. Oke. Dikenal dengan anak milenial sekarang kan Om Iya, Google. benar. Jadi di situ sangat banyak sekali. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita yang pertama itu memang kita harus tanya ke situ. Kemudian setelah dari situ kita langsung boleh bertanya langsung sama teman-teman yang kita kenal yang pernah mengikuti kedutaan Iya. budaya seperti itu. Kita saling sharing lah, berbagi segala macam, dan dari situ tentu saja kita dapat banyak sekali manfaat dan juga pengetahuan yang baru untuk juga mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi pemilihan Duta Tambun Bungai. Oke, kalau Yohan ingin menambahkan mungkin? Kalau ditanya belajar dari siapa sih jadi duta, nah kalau itu Yohan sendiri pernah punya pengalaman menjadi duta di tahun 2018, jadi pengalaman-pengalaman dari lapangan itulah yang kemudian menginspirasi Yohan, dan kemudian ditajamkan juga oleh mentor-mentor. Waktu itu Oke. mentornya Yohan itu ownernya Sawung Batarung. Oke, Ya, iya. Kak Ananta waktu Iya. itu, benar. Jadi belajarnya dari situ, terinspirasi dari situ, dan juga sharing-sharing tentunya dengan teman-teman lain yang memiliki pengalaman jauh lebih lama dibandingkan kami, seperti itu. Oke, itu dia ya.
langkah-langkah yang kalian lakukan kala itu. Nah, sekarang kita akan berbicara lebih jauh lagi terkait dengan topik kita terkait yaitu tradisi yang ada di Kalimantan Tengah. Boleh dong, apa sih yang kalian ketahui tentang tradisi yang ada di Bumi Tamun Bunga ini? Ya, ini sangat menarik sekali. Tradisi apa saja yang ada di Bumi Tamun Bunga kita, khususnya Kalimantan Tengah ini, ya kan? Kita mempunyai sangat banyak sekali kekayaan tradisi yang kita miliki di Kalimantan Tengah. Yang itu juga jangan sampai kita lupakan, jangan sampai hilang, karena kalau kita tidak menjaga sebagai generasi muda, itu akan sangat sayang sekali ya kalau dikuasai oleh orang luar, apalagi kalau budaya asing masuk ke wilayah kita. Salah satunya itu pasti banyak teman-teman yang pernah lihat itu ada lawang skepeng. Iya. Lawang skepeng itu kan biasanya digunakan pada saat ada orang-orang yang baru masuk ke dalam wilayah tertentu, ke desa tertentu, biasanya disambut dengan lawang skepeng. Dan sekarang juga kita pernah melihat lawang skepeng itu seringnya tentunya di pernikahan adat ya, khususnya Iya. adat Dayak Ngaju, di situ juga ditampilkan lawang skepeng. Dan juga ada juga seperti upacara adat, upacara kematian segala macam, itu adalah salah satu tradisi yang menurut saya itu harus kita lestarikan, kita jaga. Dan selain itu juga ada sangat banyak sekali tradisi yang kita miliki di Kalimantan Tengah khususnya. Oke, banyak sekali ya tradisi Iya, yang benar, ada banyak di Kalimantan Tengah ini. Nah, kalau menurut kamu nih Yohan, tradisi ataupun juga kebudayaan yang ada di Kalteng ini sendiri ada manfaatnya nggak sih bagi terutama bagi duta ya, kalian sebagai bagian dari pelopor untuk memperkenalkan budaya kita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun juga orang-orang yang ada di luar. Apa sih manfaat untuk mengetahui tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ini sendiri? Kalau manfaat sendiri tentunya sangat banyak sekali ya. Salah satunya kita dengan mempelajari budaya di Kalimantan Tengah, budaya etnik tertentu, kita otomatis akan menjadi bagian, akan menjadi dianggap seperti native, ibaratnya kayak bagian dari situ gitu. Iya. Memang bukan orang asing gitu. Kita kalau sudah misalnya kita ngomong aja dengan orang-orang Dayak gitu, dengan menggunakan bahasa Dayak, otomatis penerimaan mereka akan semakin jauh lebih rekat gitu, Berasa jauh lebih akrab erat juga iya, ya. benar. Karena kalau dan selain itu juga, selain kita manfaat apa untuk menyesuaikan diri ini tadi, kita punya yang namanya manfaat secara ekonomi yang Oke, pasti. Iya, seperti benar. apa itu? Manfaat secara ekonomi itu misalnya kita segala sesuatu itu kan bisa dijadikan sebagai lahan ekonomi kan, karena menurut bersesuaian juga nih sama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, itu kan bercita-cita bahwasannya budaya itu dapat membantu perekonomian yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah kayak gitu kan. Contohnya seperti kerajinan getah nyatu itu kan bisa dijadikan sebagai souvenir Oke. untuk jadi kenang-kenangan untuk teman-teman yang lain. Kemudian juga ada pertunjukan adat dan budaya dan lain sebagainya seperti Oke, itu. apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya, dalam situasi pandemi COVID-19, berkarya ya dengan memperkenalkan budaya kita, misalnya membantu UMKM juga sangat membantu sekali Iya, ya benar dalam sekali. situasi seperti ini. Baik, akan kita lanjutkan lagi ya obrolan kita setelah kita dengarkan satu korengut dari Donli dengan judul Mandehen Seni Budaya. Nanjuri ku pahing je kanan tandak man ape jalahan pahaya kaputa akan naikah je utus sedaya Elena sama kumana sai hanya Pas pai sambil gantang pahaya kalenge ngalun balemu anjak narantang je bilik ke bau itamana sai je mundur maju tu parentas rawe ku palu
na teras panataw ngalampangan intan abaras bulan. Eto na teke asarita isu buka budaya itah tahu na lembu. Mahalau kesenian lagu karungut mudahan halaju batarung basewu. Pahayak bahing sarita mahalau marawe dalahan palusin tehau. Ayo hapakat munduk habarau ela sampai budaya kau letenihau. Seni budaya naimbing bade sama kampengan kayu tabali. Palampang budaya na elak mamen mangada dia baligi dengan jebeke. Gue cilik ribut puji mansanan ayo maka budaya kesenian. Awi tu na jete panatau panuhan jaman data amas abukit intan. Ela dia bingat peteh tambi bue kamandai abukit hakakin bing lenge. Budaya luar maguna sasar tame ela sampai tak batindarkan sare. Ela tuna sampai je tau layak umba pandu mak budaya taheta. Dia je salah ita rajin nyumba asal ayu nare elang alapea. Sukup sadarat panatau tatu hiang teras tingkes dia agapa-gapa. Mudahan halajur batarung lampang ilau mata nandau jemanyingah karang. Tanda kaderang sampai hetu bewe ribut kalingo bahing karuhe. Apakat bulat itah ijenaya teh halajur belu penyahin jesimpe. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, masih bersama kami dalam obrolan budaya bersama dengan Duta Hatue dan Bawi Tamun Bungai 2021, Andra Pratama dan juga Yohan Agnes Teresia. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Dan Anda juga dapat mengunjungi website kami di rri.co.id. Bisa juga tonton di UCTV channel 130. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara,
Kita akan masih berbincang dengan Duta Hatue dan juga Bawi Tamun Bungai 2021 bersama Andra dan juga Yohan ya. Kita akan berbincang lebih jauh lagi terkait dengan peran kalian ya sebagai Duta Hatue dan juga Bawi Tamun Bungai 2021 ini. Boleh Yohan duluan? Oke, gimana Kak? Peran sebagai seorang duta. Oke, peran sebagai duta. Baik. Yang pasti peran kami sebagai seorang duta Tamun Bungai itu kembali lagi ke tugas yang paling utamanya yaitu mengedukasi tentunya. Iya. Mengedukasi masyarakat kita terutama agar tahu, mau dan juga mampu untuk melestarikan, menjaga dan kemudian mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan itu kami lakukan tentunya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti itu. Oke. Contohnya seperti kita bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau contohnya seperti kemarin ada pelatihan di Dekranasda seperti itu. Nah itu ada pelatihan untuk membuat kerajinan getah nyatu. Nah jadi itu kan bisa menjadi salah satu media kita untuk dapat mempromosikan tentang kita. Budaya karena kan budaya kan banyak ya? kan ya. Iya benar sekali seperti itu. Berarti itu juga merupakan salah satu peran dari Duta Bumi Tamun Bungai ini sendiri ya. Kalau pandangan Yohan atau Andra sendiri bagaimana peran kalian sebagai Duta Hatue Tamun Bungai itu sendiri? Iya, peran kami sendiri dan kami ini kan adalah seorang duta. Iya. Duta yang mana kami adalah Duta Tamun Bungai yang itu mempromosikan adat dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Terlepas dari itu juga wisata yang kita miliki. Di mana ada sangat banyak sekali itu orang-orang yang dapat berkunjung dan juga berwisata ke Kalimantan Tengah itu tidak hanya wisata alamnya saja, juga sama dengan tradisi-tradisi yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti upacara-upacara adat, biasanya kan kita pernah lihat orang-orang luar tuh datang mau tahu apa sih tradisi dari Kalimantan Tengah. Itu kan salah satu dari juga peran kami juga untuk mempromosikan adat dan budaya yang kita miliki. Di mana kami juga seperti kata Yohan tadi mengedukasi ya, di mana ada banyak sekali tidak hanya juga masyarakat luar, tentu saja masyarakat kita sendiri. Kita tahu banyak generasi muda juga karena adanya budaya asing, mungkin ada yang masih belum tahu tentang budaya kita seperti apa. Nah, itu adalah salah satu juga peran penting kami sebagai duta yang akan memberikan mengedukasi atau sharing ke teman-teman kami sebagai generasi muda untuk mengenal lebih jauh lagi tentang adat dan budaya kita miliki. Oke, kita mau tahu lebih spesifik nih ya. Untuk Yohan dan juga Andra ini kan memperkenalkan budaya ataupun tradisi kita ya untuk orang-orang yang ada di luar sana, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini pasti ada tantangan tersendiri. Itu bagaimana sih langkah-langkah kalian, langkah kerja yang sudah kalian lakukan dalam memperkenalkan budaya ataupun juga tradisi yang ada di Kalteng ini? Oke, kalau misalnya untuk yang namanya memperkenalkan budaya, itu kan sekarang kita sudah ada di era industri yang bukan lagi 4.0, bahkan sekarang 5.0, di mana yang namanya platform media sosial itu udah menjamur meluas di mana-mana. Jadi itu sudah bukan menjadi halangan lagi bagi kita untuk bisa mempromosikan kebudayaan kita. Bahkan kita tahu bahwasannya media sosial itu adalah media yang low budget but high impact gitu. Dia bisa menyasar ke bisa menggapai seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, entah itu tua, muda, anak-anak maupun remaja, dewasa, semua bisa digapai. Hanya saja yang masih menjadi PR adalah seberapa niatkah kita, seberapa seringkah kita melakukan publikasi seperti itu Kak. Dan sebenarnya kita sebagai duta itu tidak terbatas hanya pada event-event tertentu saja, tetapi dimanapun kita berada, kita adalah duta, kita bertugas untuk mempromosikan kebudayaan ini dimanapun kita berada. Contoh, kemarin waktu saya mengikuti perkuliahan online secara daring, secara daring, itu kan kelas kami ada bercampur dengan dari provinsi lain, contohnya seperti provinsi Aceh waktu itu. Nah, di situ pada waktu pada waktu presentasi itu saya sempat-sempatnya untuk mempromosikan adat budaya kita. Kemarin itu bahasnya tentang spiritual, saya kaitkan ke
filosofi batang garing ya seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengatur hubungan kita dengan manusia, mengatur hubungan kita dengan alam sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini menjadi bukti bahwa kita bisa lakukan edukasi promosi budaya itu di mana saja dan kapan saja seperti itu, Kak. Oke. Memang di mana saja kita tuh sebenarnya duta ya, walaupun pada dasarnya tidak dinobatkan sebagai seorang duta Bumi Taman Bunga Benar ini sekali. sendiri ya. Setuju juga sih dengan statement itu ya, terkait dengan yang disampaikan oleh Yohan itu sendiri. Nah sekarang kan dalam arus globalisasi yang memang luar biasa tadi ya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sendiri untuk memperkenalkan dan juga mempertahankan budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah ini. Ada kesulitan nggak sih kalian dalam promosikan budaya kita sendiri? Ya, kalau ditanya ada kesulitan dalam mempromosikan budaya kita sendiri, tentu saja ada. Ada tantangan-tantangan tertentu. Seperti apa itu? Ya, kami juga tentu saja ini kan adalah suatu mempromosikan budaya-budaya yang kita miliki dari zaman dulu hingga zaman sekarang, ya Iya. kan. Ada juga peminatnya, tidak lepas juga tidak ada peminatnya juga. Oke. Iya. Karena memang tantangan untuk yang kita hadapi itu adalah budaya asing ya. Dalam kita mempromosikan adat dan budaya kita, jika kita tidak bisa mengemas suatu informasi yang akan kita berikan, kita sharing ke teman-teman, generasi muda dan kalangan tertentu, maka kita akan kalah ya, tidak akan meresap sama apa yang kita berikan ke teman-teman generasi muda. Karena mereka lebih enak, lebih gampang dan lebih keren katanya kalau mendengar budaya asing ya. Iya, Itu salah satu tantangan dari kami untuk mempromosikan adat dan budaya yang kita miliki seperti itu. Oke, itu menjadi tantangan. Ada kejadian lucu nggak sih ketika kalian turun ke lapangan nih memperkenalkan budaya kita yang ada di Kalteng ini? Boleh dong ceritakan? Ya, kalau kejadian lucunya mungkin orang agak heran dan kaget mungkin ya. Kalau misalkan kita menceritakan, misalkan orang yang memang belum mengerti yang adat budaya Kalimantan Tengah, kalau kita ceritakan misalkan tentang upacara dari kematian seperti ini, itu tentu saja ada yang kaget dan bertentangan. Oh, seperti itu mungkin tidak ada gitu. Untuk apa itu dilakukan? Jadi ada orang yang mungkin kaget dan mengira hal-hal yang lebih aneh. Apalagi kalau kita Kalimantan Tengahnya identik dengan mistik ya kan? Iya benar. Nah, bagaimana kami mengemas hal-hal yang mistik itu menjadi, itu tuh bukan mistik yang dikenal dengan berbahaya ya. Karena di sini ada legendanya, ada ceritanya, dan itu kita kemas menjadi sebuah objek wisata dan bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Oke, Yohan mungkin mau menambahkan, pernah mendapatkan kejadian-kejadian yang mungkin agak menggelitik mungkin kala itu ketika terjun ke lapangan. Menggelitik sih ya mungkin bisa, bagi saya agak menggelitik ya, Iya. karena kita di Kalimantan Tengah ini kan banyak bahasa Dayak itu tidak hanya satu kan, Iya, setuju. banyak sekali. Nah Banyak. jadi waktu itu pernah mau menceritakan tentang mitos gitu, tentang mitos ya, tentang mitos kan, karena kita di Kalimantan Tengah ini banyak sekali mitos-mitos dan legenda-legendanya kan. Nah Iya. waktu itu saya di sebuah daerah itu bercerita tentang mitosnya itu tentang larangan untuk memotong kuku. Pada itu kayaknya nggak asing lagi sih. Itu semua orang di Kalimantan Iya. Tengah kayaknya ngerti ya. Iya. Cuma waktu itu saya di daerah Kalimantan Tengah, maksudnya di daerah Kalimantan Tengah tapi di Kampung Manyan gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang netek silu. Silu itu kan kalau bahasa Dayak Ngaju itu artinya kuku kan. Iya. Tapi kalau misalnya bahasa Manyan silu telinga kan artinya. Iya, silu telinga. Silu telinga kan. Jadi Karena perbedaan bahasa itu ya, jadi jadi kayak unik. perbedaan bahasa, jadi kayak kok ya emang nggak boleh dipotong kan silu. Iya emang nggak boleh dipotong. Jangan dipotong, telinga ya. ya. Telinga soalnya. Jadi Ternyata miskomunikasi di iya situ ya. miskomunikasi gitu. ternyata. Karena berbeda bahasa, karena kita mempunyai sangat banyak sekali bahasa ya kan. Jadi Tapi dikira akhirnya silu jadi- itu telinga, Iya. padahal silu itu kan kuku. kuku kalau ya. saya. Tapi iya. itu malah justru yang menjadi bahan pengetahuan baru nih, kalau ternyata perbedaan bahasa itu memang benar-benar harus disesuaikan, dipelajari lagi supaya menjadi pembelajaran juga gitu, evaluasi bagi kita supaya lebih bisa nyambung lagi dengan masyarakat lokal seperti itu. Memang gitu sih ya, melakukan pendekatan-pendekatan itu kita juga harus tahu bahasa lokal yang ada di daerah tersebut. Apalagi kalau bahasa Manyan itu susah-susah gampang sih. Saya nggak bisa sih sebenarnya. Saya bisa, saya orang Manyan. Oke, pasti bisa dong ya. Iya. Nah, tadi kan Andra juga ada menyampaikan terkait dengan wisata unggulan ya, wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini sendiri. Setahu kamu sih Andra, apa aja sih wisata unggulan khususnya yang ada di Kota Palangkaraya aja deh dulu.
Iya, kalau apa saja sih wisata unggulan yang ada di Kota Palangkaraya khususnya, karena kita mengingat kita ini kan tinggal di sebagian besar itu kan wilayahnya tanah gambut ya. Iya. Kalau tanah gambut, apalagi di Palangkaraya ini kan dataran rendah, dan tanah gambut itu identik dengan air yang warna merah. Iya, pH asam. Nah, jadi kalau orang luar itu melihat air yang berwarna merah itu sampai tren ini juga sampai viral di TikTok segala macam itu. Jadi mereka bertanya, kok airnya bisa warna merah ya? Iya. Kok unik ya? Nah, jadi orang bertanya-tanya, ya kayak air teh katanya memang warna merah. Ada juga sampai pernah lihat kan viral, Iya. ada seorang pemuda yang ambil pakai air terus mencelupin kuenya gitu kayak Iya. minum teh. Itu pernah viral juga kala Pernah itu ya. viral, ya. Iya. Nah, melihat dari apa sesuatu yang viral tersebut, kita bisa belajar bahwa anak muda ini suka sama hal yang unik. Oke. Jadi kalau saya lihat dari wisata unggulan dan juga terbukti banyak pengunjungnya, yaitu sungai-sungai yang memang bagus untuk mandi dan tempat wisatanya seperti ada Seigohong yang Iya. kita kenal kan. Taman Ada- Nasional Sebangau Iya, ya. ada Bangau, Kahuy, yang dekat ya. banyak sekali. Itu salah satu wisata unggulan yang kita miliki di Kota Palangkaraya. Karena anak muda juga banyak loh di sana. Oke. Suka, apalagi orang luar ya pasti suka. Ternyata kalau kita bisa simpulkan bahwa kita itu pengen kembali ke alam ya. Betul, Untuk, betul sekali. Betul. Mungkin ada yang mengatakan bahwa itu bisa menjadi bagian dari healing. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di malam ini ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan dengarkan dan saksikan Karengut dari Donli dengan judul Mahaga Kesenian Budaya. Salamat hasundau jetunda kula Sapus daerah Kalimantan Tengah Mahalau budaya karungu kita Ayuna ita sama manampaya Sahelu baraku pakai panjang para misi umba patahu anta Ukahadurut mampas nanti hilang mamambai aku menimang tatu ya. Hetuna tege sarita isut pahayak budaya lagu karungu Bahaya budaya ita tahu lembut Karajin ita jebara bahu Budaya ita paham barega Tagal jete nekele injaga Elana sampai kilau paribasa Ita je tempu ulo je mahaga Ayu jalan manggatang utus Pahayak budaya je maju tarus Halaju lampang gitan baterus Sampai akhir zaman dia tahu kapu Palus kumanu piuhan telunya lentak manggarak penyang utus batang petak Hapakat pula tela bakarak mahaka budaya kelehaya-haya
budaya naitah je cukup simpan setiap daerah tege keunikan tagal na jete kelein parahan ukaitah uras data mangatawan tarikinya mandau talawang dada sabawo jete tari galang giring-giring babukung badolai bagonang ela sampai tahu kau leteng hayang kakare budaya dia tapak sebut parukan dan sansana deder karungut dodoi karimoy karunya atumetle kesenian jetu ayo impalembu balawung rabab kacapi gariding bendang sabilu banyi gandang garantung tangkanung wasi banda paramu jebare gai maka bara jete jetunda kula terutama naita awang tabela ele tunaita je sama-sama mahaga budaya para usang naha budaya ita je are tutu impelai awi je hiang tatu maka para jete keleh tahu kita jeta bela harus maharagu amun dia ita je ewe hindai mahaga budaya je hapa mantai amun dia metutu pea hamati inai ayo hapakat pula saman dia au kanderang baya sampai hete dia badin huang aku nikas nende awi amun nyari tak pernah tahu tatu buwe dia bakal lepah jandau kaduwe Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, masih bersama kami di obrolan budaya malam ini bersama dengan narasumber kita ada Andra dan juga Yohan ya, menemani kita di malam ini dan tentunya kita akan masuk dalam sesi yang terakhir nih pendengar dan juga pemirsa ya. Dan tentunya menjadi seorang duta kalian akan langsung terjun ke lapangan ya, tentu itu kalau nggak terjun ya tidak mungkin juga ya untuk tersampaikan apa yang menjadi tujuan dari seorang duta itu sendiri. Nah terkait dengan yang sudah disampaikan Andra tadi, wisata yang ada di Kalimantan Tengah ya. Nah ini juga sangat menarik tentunya untuk diperkenalkan keluar juga ke orang-orang yang ada di luar Kalimantan Tengah ini tentunya. Nah tanggapan kalian dong, bagaimana sih tanggapan dari wisatawan yang berkunjung ke Kalteng ini terkait tradisi budaya yang mereka lihat? Oh, kalau misalnya tanggapan sangat beragam sekali ya. Maksudnya kayak
mereka sangat antusias gitu karena mungkin di tempat mereka masih belum ada yang seperti itu. Contoh seperti nih kita di Kalimantan Tengah itu memang di luar sana itu dikenal dengan kisah-kisah mistis ya kan? Ya, kisah-kisah mistis. Jadi mereka kayak penasaran, oh ini katanya kalau misalnya di Kalimantan Tengah ini ada cerita-cerita ini, terus bener nggak kalau kalau apa sih upacara tiwa itu sering banget itu didengar populer karena kan ya. upacara kematian kan ya, upacara tiwa kayak gitu. Apa sih itu? Ternyata sebenarnya mungkin saya pernah dengar nih ya di luar itu ini wisatawan luar yang kasih review kayak bukan review juga sih kayaknya upacara tiwa ini serem gitu kan. Oke, Padahal lebih kesehatan pribadi mungkin ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya upacara tiwa terus tuh rangkaian upacara kematian, contohnya seperti Nantulak, Ambun Rutas Mate, kemudian Manajah Antang, Tiwah itu kan sepaket ya kan. Nah itu sebenarnya yang ada di dalamnya itu justru nilai-nilai luhur yang sebenarnya kita nggak boleh lupakan. Karena contoh seperti pada adat istiadat yang di Nantulak, Ambun Rutas Mate itu dia menyambungkan kembali tali pusar itu loh, tali pusar bayi gitu kan, tali pusar kita waktu bayi. Intinya itu melambangkan bahwa kalau misalnya kita tuh berasal dari alam, berasal dari leluhur, maka kita harus dikembalikan juga kepada leluhur kayak gitu. Kita harus ingat dari mana kita berasal dan akan kemana kita akan menuju kayak gitu. Dan juga di Manajah Antang contohnya, di Manajah Antang itu kan kita meminta petunjuk kepada leluhur roh mana nih yang akan menuntun hambaruan ini sampai kepada Lewu Tatau. Nah, seperti itu. Manajah Antang juga biasanya untuk memberikan petunjuk untuk orang hilang, iya Betul. Nah, jadi sebenarnya dibandingkan dengan seremnya, atmosfer seremnya justru lebih ke nilai-nilai luhur yang bisa kita petik gitu untuk mengingat kembali kita siapa, berasal dari mana dan akan kembali kepada siapa seperti itu. Jadi beragam ya tanggapan dari teman-teman yang ada di luar Kalteng ini ya terkait dengan budaya ataupun juga tradisi yang ada di Bumi Tambun Bungaya. Tapi nggak apa-apa sih ya, ini yang menjadikan kita itu unik dan kita itu ada pesan moral yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Nah terkait dengan peran kalian ya sebagai seorang duta, ini kan sudah berjalan 6 bulan ya. Oke, sudah sampai kemana saja kah? Ya peran yang sudah kalian lakukan, terjun ke lapangannya ini sampai sejauh mana sih? Iya, baik. Ini sudah sekitar 6 bulan ya, dan 6 bulan ini memang tantangan kami salah satunya seperti yang kita bahas tadi adalah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Iya, benar. Ya, memang pandemi COVID-19 ini salah satu hal yang sangat memperlambat atau menjadi suatu yang akan membuat kami dengan teman-teman yang lainnya, duta yang lainnya itu akan sulit untuk menyampaikan dan sampai mana kita bisa memperkenalkan adat dan budaya yang kita miliki. Nah, untuk sejauh ini kami tentu saja sudah memperkenalkan mulai dari lokal dan juga dari wilayah-wilayah sekitar dan juga sampai ke nasional juga. Yaitu yang pertama kami mengandalkan sosial media ya. Karena memang zaman sekarang ini ada sangat banyak sekali orang-orang itu yang kurang, yang namanya memang minat baca itu memang kurang ya kan. Kita memang sudah kenal dengan minat baca yang kurang, dan kebetulan karena kami generasi muda dan juga beberapa teman-teman juga ada konten kreator seperti saya gitu. Jadi kami berusaha untuk mengemas suatu informasi itu dalam bentuk video. Dalam bentuk video karena orang zaman sekarang itu anak-anak generasi muda khususnya itu lebih suka nonton video ya daripada membaca. Dan dengan kami mengemas secara simpel dan sederhana video-video yang kami buat, konten-konten yang kami buat, itu kami sudah bisa menyampaikan ke banyak kalangan masyarakat dari lokal maupun ke nasional seperti itu. Terkait dengan konten kreator boleh ditonton di mana ini channelnya? Ya kalau kami sendiri sih yang upload itu di Instagram kami masing-masing. Dan juga kadang Yon juga pernah di repost sama Info Kalteng ya Yon. Info Kalteng, dan lain seperti itu. Di situ ya di Instagram masing-masing ya. Berarti belum berminat gitu untuk buat channel YouTube-nya gitu kan, mungkin lebih mudah dikenal luas juga mungkin nanti. Nah kalau si Kak Andra ini dia selain di Instagram dia kayaknya semua platform disusupinya gitu, kayak di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya gitu. Sekali mau ngecek nih supaya teman-teman yang lain ya juga kalau tahu. Untuk budaya sendiri sih nanti kami memang sama Yon pernah ada ngobrol-ngobrol juga kan mau bikin kayak mungkin film singkat ya kan, nanti mungkin itu kita ngangkat seperti legenda-legenda yang ada di wilayah-wilayah dari wilayah mana kan mempunyai legenda masing-masing dan itu bisa difilmkan dan
tentu saja mungkin itu akan sangat unik untuk sebagai media kita mempromosikan adat dan budaya yang kita miliki ya. Anak-anak muda tentunya pasti ingin, oh itu teman aku itu pasti mau Jadi nonton ditunggu ya, ditunggu. ya. Kita akan coba rembukan dan baik-baik man. Oke, kayaknya ini keren juga sih ya. Dan ini bisa menjadi gebrakan baru untuk Andra sendiri sebagai seorang content creator ya, untuk memperkenalkan budaya kita sendiri. Kayaknya lucu juga ya, kalau budaya kita kemudian dikemas dalam sebuah video menggunakan bahasa Dayak yang medok gitu kan, pasti ada nilai tambah yang akan didapatkan Karena nantinya. familiar gitu dengan si penontonnya Iya, gitu. dan logat-logatnya juga pasti, oh uluh itahi. Dayak Ulun Ngaju takam. beda, Manyan beda lagi ya kan. Ulun takam ya. Oke. Iya, terkait dengan ini juga semoga dapat realisasi yang pastinya ya untuk Andra sendiri dan juga teman-temannya. Amin. Sekarang kita melihat perkembangan tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ya. Berbicara tentang tradisi ataupun kebudayaan pasti ya, namanya media sosial, arus globalisasi itu sangat mempengaruhi. Menurut pandangan kalian berdua nih, bagaimana sih perkembangan tradisi yang ada di bumi Tambun Bunga ini? Untuk kalau misalnya perkembangan tradisi kan kita berangkat dari pemahaman yang kayak gini. Dia tradisi dan budaya itu ada dua. Yang pertama yang memang harus dipertahankan dan dilestarikan dan kemudian ada yang harus perlu dimodifikasi gitu contohnya. Kalau yang untuk dilestarikan contohnya kayak tarian dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya yang dimodifikasi itu disesuaikan kembali dengan relevansi zaman yang ada. Misalnya kayak gini, kita kan tradisi dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah itu tidak cuma tarian, tidak cuma makanan dan lain sebagainya, tapi tradisi contohnya kayak pengobatan gitu. Kita di Kalimantan Tengah ini ada yang namanya kalau misalnya ini entah mitos atau bagaimana, jadi kepercayaan yang pasti ya. Kepercayaannya kalau misalnya luka itu di sebagian masyarakat itu kalau luka terbuka itu misalnya luka diabetes dan lain sebagainya digosok pakai kapur. Iya. Pakai kapur, pakai kopi dan lain sebagainya. Katanya supaya mengurangi bau seperti itu kan. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti ini kita harus cari rasionalitasnya dulu, rasionalitasnya ya. Jadi kalau misalnya memang sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan. Jadi mungkin kita bisa kasih alternatif yang lain kayak gitu. Yang disesuaikan dengan fakta yang ada. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah itu tidak kehilangan identitas kita, tetapi juga tidak masih bisa bertahan dalam arus globalisasi seperti itu. Benar. Oke, kayaknya menarik juga ya. Tadi kan kayak yang sebelumnya Yohan sampaikan bahwa netek silu ya, tidak boleh motong kuku di malam hari. Kalau secara rasional, kalau motong kuku malam hari misalnya kalau di kampung kan mati lampu tuh, otomatis tangan kita yang bisa jari kita bisa kepotong. Secara rasionalnya pastinya seperti itu. Kayaknya itu yang lebih masuk akal ya sebenarnya. Tapi itulah bagian dari mitos yang ada di daerah kita. Jadi kalau misalnya tidak merugikan, maksudnya tidak merugikan secara mungkin kesehatan yang maksudnya spesifik kayak gitu. Tidak apa-apa, tidak perlu kita intervensi, tidak perlu kita modifikasi, biarkan saja dia seperti itu. Itulah kekayaan yang kita miliki seperti itulah itu. ya kekayaan yang kita miliki. Yang terakhir nih ya untuk Andra dan juga Yohan sebagai Duta Hatue dan juga Bawi Tambun Bunga 2021. Apa pesan dan harapan kalian berdua sebagai Duta Bawi dan Hatue Tambun Bunga 2021 supaya tradisi dan budaya yang ada di Kalteng ini tidak punah dan tetap lestari? Boleh? Andra? Iya, yang pasti pesan saya sebagai anak muda dan saya generasi muda untuk teman-teman di luar sana yang juga generasi muda, yang kita yang tentunya masih overpower bahasa milenialnya ya kan, masih OP. Kita gunakan potensi dan minat kita yang masih besar, yang masih kuat ini untuk dapat menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang kita miliki ya. Kalau misalkan kita sendiri generasi muda tidak menjaga apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki ini tidak kita jaga, maka kita akan kehilangan adat dan budaya kekayaan kita miliki. Anak-anak cucu kita yang nanti generasi selanjutnya tidak akan mengenal apa itu adat dan budaya, tidak akan mengenal itu kita pernah melakukan apa di zaman dulu. Dan juga tantangan kita adalah itu dengan masuknya budaya asing. Tentu saja kita tidak bisa menolak yang namanya budaya asing ini, apalagi salah satunya dengan IT yang sudah masuk ke kita, informasi-informasi yang sangat cepat kita dapatkan, itu tidak bisa kita tolak, namun dapat kita imbangi dengan kita juga melestarikan dan menambah lebih besar lagi pengetahuan kita tentang adat dan budaya kita miliki. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Amun dia itah ewe hindai. Yohan mungkin ingin nambahkan?
Oke, tadi mau nyambahkan sedikit dari kata-katanya Kak Andra ngomong-ngomong tentang kehilangan budaya tadi kan. Iya. Kita budaya itu antara kita dan budaya itu sama halnya seperti sepasang perempuan dan laki-laki dalam sebuah hubungan. Oke. Iya. Asik ini. Karena kita itu harus ada yang namanya rasa memiliki terhadap budaya. Seorang perempuan dan laki-laki itu kalau misalnya tidak memiliki tidak ada rasa saling memiliki, maka dia ya acuh tak acuh, bodoh amat. Ini mau diambil orang atau gimana Biarkan itu kan, saja, gitu ya. kan. Rawannya Ya, diambil orang sih. Biasa aja kan. Nah, jadi kita sebagai khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah itu harus memiliki sifat mencintai, memiliki kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Jangan sampai nanti ketika diambil orang baru kita sakit hati, Oke. seperti itu. Jadi Jadi kita protes. iya, baru kita protes. Jadi jangan sampai budaya kita ini sampai diambil orang. Kita posesif boleh, posesif terhadap budaya kita. Jangan sampai budaya kita diambil orang. Kita harus menyayangi budaya kita dengan sepenuh hati. Maka oleh sebab itu, saya dan juga Kak Andra di sini sebagai duta Bawi dan Hatue Tambun Bungai Kalimantan Tengah, itu mengajak teman-teman semua masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya pemuda dan remaja, untuk terus melestarikan, mempromosikan adat budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Karena tanggung jawab untuk melestarikan, mempromosikan kebudayaan adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah itu bukan hanya tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab Kak Andra, bukan hanya tanggung jawab ADTB saja, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, namun ini tanggung jawab kita semua Kita seperti bersama. itu. Oke. Ya, benar. Itu dia ya pesan dan beberapa hal yang terus disampaikan. Tentunya ini sangat membangun kita semua dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, itulah pesan dan harapan yang disampaikan oleh Duta Hatue Tambun Bungai 2021 dan Duta Bawi Tambun Bungai 2021 untuk kita pada malam ini. Demikianlah obrolan budaya, produksi LPP RRI Palangkaraya. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Andra Pratama, SE, dan Yohan Agnes Teresia, STRKEP, Duta Bawi dan Hatue Tambun Bungai 2021, sudah meluangkan waktunya berbagi informasi dan juga cerita yang sangat menginspiratif tentunya untuk kita semua pada obrolan kali ini ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, saya Bonapati mengucapkan sampai jumpa lagi dalam obrolan budaya RRI Net berikutnya. Penutupnya, persembahan Karungut dari Donli dengan judul Mahaga Penyang Pusaka. Sahelu bara batandak penyang, helu kumangkit sanaman batekang. Mike tahu hambaruan kulayang, tuntang je mike tahu tulah sumbang. Palampang tandak sanaman penyang, taringa metu pahnyi hakumbang kahang. Alu kare musuh hatege mangduang, uli manahan gebetan panjang. Penyang tangking tamangdung timpang, metu hajaman je huma betang. Dia kutawa mundur atawa bala, nah harep musuh aja kayau asang. Kanan penyang atau manyalu, kilau mantehau atau mamau. Tanda tege marapi musuh, tahu mampisi ke tempo batiru.
penyang sakti pusaka helu ala tahapan lawan bunuh alu kalah kumandoi paluru dia pada remaja giring dulu are macam penyang pusaka panatau daya kejebaran uha mandau si pedung jambia panatau utus petak balangan ungkal asan temparan sanaman pisau tangking jesuan bemban amun milih tu katika orang lega talagan katuen kadangan sampai hetu tandak sarita akan jalan jeti